Shalom, perkenalkan nama saya Ani Buru Pangaribuan. Hari ini saya akan memberikan sebuah renungan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 16. Saya akan bacakan natsnya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Renungan ini saya beri judul Dipilih untuk Berbuah. Ingatkah bagaimana perasaan Anda saat pasangan Anda memilih Anda sebagai istri Anda? Atau bagaimana perasaan Anda saat atasan Anda memilih Anda untuk mengisi posisi yang lebih baik? Kemudian juga bagaimana perasaan Anda saat gereja memilih Anda untuk melakukan suatu pelayanan tertentu? Tentu ada perasaan senang dan bangga, bukan? Perasaan senang dan bangga itu membuat kita menyadari bahwa kita tuh dianggap memenuhi suatu kriteria tertentu, yaitu sebagai seorang istri. Kriteria tertentu yang dibutuhkan oleh suami kita. Kemudian kriteria tertentu yang dibutuhkan di tempat pekerjaan kita oleh atasan kita, ataupun di gereja kita sebagai pelayan Tuhan. Tetapi saudari-saudariku, tentunya kita juga menyadari bahwa di balik perasaan senang dan juga bangga tersebut ada tanggung jawab besar yang diberikan kepada kita. Nah, dari ayat yang tadi sudah kita baca, di mana Yesus memulai dengan sebuah kalimat yang cukup tegas, yaitu bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dari Yohanes pasal 13, kita tahu bahwa pada waktu kejadian ini adalah setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, yaitu pada saat perjamuan terakhir, di mana menjelang dia ditangkap dan juga diserahkan kepada Pilatus. Yohanes pasal 13 sampai 16 itu berisi khotbah terakhir dari Tuhan Yesus kepada 12 rasul, yaitu di mana Yudas juga termasuk di dalamnya sebelum Yudas mengkhianatinya. Tuhan Yesus mengetahui bahwa peristiwa kematiannya di kayu salib pasti akan membuat para murid-muridnya akan tergoda untuk mengundurkan diri dari tugas dan tanggung jawab kerasulan mereka. Karena itu di khotbah terakhir ini Tuhan Yesus mengajarkan atau lebih menekankan kepada betapa pentingnya para murid harus dengan iman mengikutinya dan tinggal di dalam Dia. Kita pun kemudian mencatat bagaimana Petrus dengan mudahnya menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus di hadapan orang banyak, yaitu pada saat Tuhan Yesus dibawa dan dihadapkan oleh imam besar. Ketakutannya akan nasibnya akan menjadi sama seperti gurunya, membuat Petrus di mana yang sebelumnya dia baru saja menghunuskan pedangnya untuk memutuskan telinga dari hamba seorang imam besar yang bernama Malkus pada saat penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Itu membuat keberadaannya nyaris tidak terlihat, yaitu pada saat penyaliban dan juga kematian Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itulah mengapa Tuhan Yesus pada saat kebangkitannya dia menampakkan dirinya kepada Petrus. Dan ada pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku, yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus pada saat Petrus memperlihatkan dirinya kepada Petrus, kemudian diikuti dengan sebuah perintah, ikutlah aku. Pola itu terlihat pada ayat firman Tuhan yang kita baca. Yohanes 15 ayat 16, setelah Tuhan Yesus memberi pernyataan kepada murid-muridnya
bahwa mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka ditetapkan dan mereka ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Lalu apa hubungannya dengan kita saat ini? Ayat ini tentu berlaku bagi kita yang menjadi muridnya melalui iman. Status kita sebagai orang percaya mendapat jaminan penuh dari Tuhan Yesus, bukan karena kamu yang dipilih, melainkan aku lah yang memilih kamu. Saudari-saudariku, apakah kita dipilih karena kita memiliki suatu kriteria tertentu? Apakah kita dipilih karena kita memiliki suatu hal yang luar biasa di balik itu? Oh, tentu tidak, saudariku. Dalam Roma 3 ayat 23, yaitu aku bacakan ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita dipilih bukan karena kita memiliki suatu kriteria tertentu. Kita dipilih karena Allah mengasihi kita, dimana dengan penderitaan dan juga kematian Tuhan Yesus Kristus menjadi suatu cara bagi Allah untuk memilih kita manusia yang penuh dosa ini untuk menjadi muridnya. Jadi saudari-saudariku, kemudian selain itu tadi yang jadi hubungan dengan kita adalah yang poin yang kedua adalah ada tugas dan juga tanggung jawab yang mengikuti status kita sebagai murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Apa tugas itu? Supaya kita menghasilkan buah. Supaya buah yang kita hasilkan itu tetap dan kekal. Buah yang kita bicarakan di sini adalah mengenai kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Buah roh yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu di mana buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Ada 9 buah roh, dan saya mau mengingatkan kembali saudari-saudariku, ada sebuah lagu sekolah minggu yang terkait dengan buah roh ini. Saya akan nyanyikan bagi saudari-saudariku yang tahu juga lagu ini, boleh sama-sama kita nyanyikan bersama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya, mungkin dengan sering kita menyanyikan lagu ini, kita jadi lebih hafal, atau kita juga lebih mengingatkan lebih jelas lagi mengenai 9 buah roh ini. Saudari-saudariku yang terkasih, dari nas firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama, ada 2 aplikasi yang dapat kita tarik dari renungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah apapun kondisi yang saat ini kita hadapi, ingatlah Tuhan Yesus yang memilih kita, memilih aku, saya, dan juga memilih saudari. Kita dipilih karena kasih Allah kepada kita. Mungkin dunia saat ini dengan segala isinya akan sering menggoda kita untuk jauh daripada kasih-Nya. Tetapi yakinilah bahwa bukan karena kita yang memilih Yesus, tetapi melainkan Dia yang memilih kita. Jadinya
dan dia pun sudah menyatakan pilihannya, yaitu dengan kematian atau penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib untuk memerdekakan atau menebus dosa kita dari perbudakan dosa. Jadi ingatlah bahwa saat ini kita adalah murid yang dipilih oleh Allah sendiri, atau oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang kedua adalah dimanapun saat ini kita ditempatkan oleh Allah, yaitu baik sebagai seorang istri di tengah, atau sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga kita, sebagai seorang pekerja atau karyawan di tengah lingkungan tempat kerja kita, kemudian juga sebagai seorang jemaat atau pelayan di tengah-tengah gereja kita. Marilah kita menghasilkan buah yang baik dan tetap, yaitu melalui tutur kata kita, melalui perkataan kita. Setiap hari marilah kita mengasah buah roh itu semakin tampak dalam kehidupan nyata kita, yaitu pada saat kita memancarkan kasih, memancarkan sukacita, damai sejahtera, memancarkan kesabaran, memancarkan kemurahan, kebaikan, ataupun kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri secara konsisten, maka tanpa kita sadari kita telah membawa orang lain kepada Kristus. Jadi marilah dengan sepenuh hati kita menghasilkan buah yang baik, tetap, dan kekal. Mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu melakukannya, tetapi melalui firman Tuhan, melalui pembaharuan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerjakan dengan sepenuh hati, di mana semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadilah berkat, baik itu dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, sehingga buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang tetap atau kekal, bukan buah yang sementara. Karena sekali lagi dalam nats firman Tuhan pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan kepada kita, yaitu apapun yang kita minta kepada Bapa dalam namanya akan diberikan kepada kita. Bukti nyata ada bahwa Tuhan Yesus sudah menjamin hal itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi saya ataupun bagi saudari dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan bagi kami. Kami mengucap puji syukur Bapa, karena Kau telah memilih kami Bapa, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib Bapa, untuk menembus segala dosa dan kesalahan kami. Ajari kami Bapa, sehingga kami bisa dimanapun kami berada, dimanapun Kau utus kami untuk berada, untuk bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang tetap, dan buah yang kekal. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Bapa. Biarkan renungan-Mu ini menjadi firman bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami layak menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dah.